Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Devi Handoko Putra. Semoga mahasiswa tetap semangat di masa pandemi COVID ini, senantiasa selalu menjaga kesehatan, kondisi fisik, dan tetap tertarik dengan keilmuan informasi untuk selalu menambah pengetahuan dan menambah pengalaman. Hari ini kita akan melanjuti kuliah kita sebelumnya mengenai strategi kompetitif lainnya. Oke, mari kita mulai perkuliahan ini. Kita tinjau di perkuliahan sebelumnya. Kita sudah membahas beberapa strategi dari Michael Porter. Jadi Bapak Michael Porter ini memberikan beberapa contoh strategi. Yang paling terkenal adalah cost leadership. Di sini perusahaan mencari cara supaya bisa menghemat biaya dari operasional tanpa meningkatkan atau mengurangi biaya jual. Bagaimana caranya? Macam-macam. Kalau dalam bentuk produk bisa menggantikan tenaga manusia dengan otomatisasi. Kalau dalam sistemasi juga sistemasi otomatisasi bisa dilakukan. Kemudian juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga supaya biaya lebih murah. Ya, evaluasi dilakukan supaya biaya produksi lebih murah, atau membuat bahan baku menjadi lebih murah, atau membuat ongkos simpan menjadi lebih murah, atau menggunakan sistem layanan yang membuat para pengguna tidak membayar langsung, tetapi yang membayarnya adalah pihak sponsor. Nah, apapun caranya, yang penting biaya produksi menjadi lebih murah. Tentunya kalau orang IT memanfaatkan IT supaya bisa lebih murah, mencari beberapa informasi yang bisa membuat biaya operasional ditekan. Yang kedua adalah differentiation product. Di sini suatu perusahaan mencari produk-produk yang unik yang tidak dibuat oleh kompetitornya, atau memberikan layanan-layanan dalam bentuk aplikasi yang tidak dibuat oleh kompetitornya. Biasanya di sini memerlukan suatu kecerdasan dan kreativitas. Yang ketiga adalah innovation to niche market. Di sini perusahaan melakukan strategi dengan cara memberikan suatu produk atau jasa kepada market-market yang pasarnya kecil. Biasanya merupakan barang-barang produk yang unik yang para penggunanya itu berani membayar mahal. Jadi khusus kepada orang-orang tertentu atau kepada perusahaan tertentu diberikan layanan seperti ini. Apa contohnya untuk yang niche market? Misalkan menggunakan sistem hobi, jadi barang-barangnya ditawarkan hanya kepada para hobi saja, atau hanya ditawarkan kepada misalkan kepada para traveler saja. Jadi yang khusus kepada pasar-pasar yang sempit, tetapi penggunanya yang ditargetkan adalah pengguna yang mau menggunakan produk atau layanan dalam waktu cukup lama. Yang keempat adalah lock-in customer and supplier. Di sini customer yang lama diberikan suatu sistem keanggotaan, pemasok juga diberikan suatu keanggotaan, dan diberikan kelebihan atau privilege yang lebih dibandingkan dengan pelanggan baru dan pemasok baru. Jadi misalkan kalau pelanggan lama itu dicatat sebagai anggota lama, maka mendapat kemudahan berupa bonus, misalkan berupa diskon, ya macam-macam, sehingga customer yang lama menjadi loyal. Yang kelima adalah sinergi. Di sini perusahaan mencari kerjasama dengan beberapa perusahaan lain atau mengembangkan dirinya melalui suatu mekanisme sinergi. Contohnya di sini sinergi yang mempergunakan jaringan. Jadi perusahaan mengembangkan dirinya menggunakan jaringan, bisa mengontrol beberapa cabang
dengan menggunakan jaringan, atau bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang merupakan anak perusahaannya. Yang ketiga, sinergi adalah membuat suatu virtual marketplace. Di sini misalkan Tokopedia, Lazada itu membantu UMKM atau perusahaan kecil untuk memasarkan perusahaannya melalui platform yang mereka buat. Yang ketiga adalah menjadi perusahaan Keystone. Perusahaan Keystone itu berarti dia mempunyai satu sistem operasi yang beberapa perusahaan lain itu nanti akan bergerak di bawah sistem operasi yang dia buat. Misalkan di sini adalah Microsoft, itu beberapa perusahaan akan membuat program di bawah sistem operasi Microsoft. Nah, strategi lainnya yang akan kita ceritakan adalah built-in switching cost. Ini merupakan satu strategi yang membuat para pelanggan itu menjadi agak berat hati untuk pindah ke merek lain. Bisa karena akan kehilangan bonus-bonus, kehilangan kemudahan, atau karena ada perasaan emosional yang merasa sudah enak dalam satu sistem atau produk yang diberikan. Misalkan kalau di Inggris itu ponsel itu dijual menggunakan kontrak. Semakin lama kita menggunakan ponsel, maka akan semakin banyak bonus yang kita terima. Tapi kalau kita pindah ke ponsel yang lain, misalkan dari Vodafone kita pindah ke T-Mobile, maka kontrak kita akan berganti ke T-Mobile dan beberapa kemudahan hilang. Tapi tentunya selain pakai kontrak juga ada yang pay as you go. Jadi kalau pay as you go berarti seperti di Indonesia, kita bisa membeli SIM card bebas, tidak ada bonus apapun. Atau misalkan kalau orang yang menggunakan Apple biasanya agak malas atau enggan pindah ke Windows. Mungkin karena Windows terlalu banyak upgrade, terlalu banyak update yang membutuhkan penambahan dari sumber daya komputer. Strategi yang berikutnya yang disebut dengan EBA. EBA singkatan dari Erect Barrier to Entry, atau membangun suatu penghalang untuk sumber-sumber pemain baru masuk. Di sini kita masih ingat di 5 force yang diberikan oleh Michael Porter, itu ada yang disebut dengan masuknya pemain baru. Selain kompetitor lama, ada masuknya pemain baru. Nah, pemain baru ini tidak bisa masuk jika barrier atau penghalangnya itu sangat tinggi. Contohnya pada perusahaan telekomunikasi, itu harus membangun infrastruktur yang cukup mahal, sistem jaringan yang cukup mahal, membayar frekuensi yang cukup mahal. Sehingga agak sulit kalau kita masuk kepada sistem ekosistem yang sifatnya high EBA. Sedangkan perusahaan software kita bisa sebut sebagai yang medium, karena perusahaan software itu kompetitornya masih mudah untuk masuk. Bisa juga barrier ini dibuat menggunakan proteksi. Misalkan perusahaan asing tidak bisa bermain di Indonesia karena diberikan pajak proteksi terhadap suatu barang tertentu atau pelayanan tertentu. Ada juga yang termasuk kepada isi EBA, berarti di sini para pemain baru itu bisa terus berdatangan dan bermunculan. Nah, contohnya adalah web development. Para web developer akan tahu bahwa kompetitor setiap hari bisa bertambah. Pendidikan juga termasuk. Beberapa perusahaan atau perguruan tinggi asing itu sudah menawarkan ke Indonesia selama masa pandemik ini adalah kuliah secara online dengan biaya yang mungkin lebih murah dengan biaya yang ditawarkan di Indonesia. Terlepas dari legalisasinya, ini merupakan salah satu ancaman bagi universitas yang ada di Indonesia jika mereka tidak ingin mengembangkan dirinya. Ya, silakan tentukan masuk yang mana di sini, masuk yang high, medium, atau easy EBA. Yang ketiga adalah strategi yang disebut dengan membangun kapabilitas IT. Di sini, teknologi informasi dijadikan sebagai suatu senjata untuk memperoleh nilai unggul. Jadi dapat kita katakan IT digunakan untuk lebih tahu
daripada kompetitor yang lain, untuk lebih mudah dibandingkan dengan kompetitor lain, untuk lebih cepat menyampaikan, lebih update daripada kompetitor lain, atau lebih konsisten dibandingkan dengan kompetitor lain. Jadi semua kemampuan IT dipakai untuk lebih dibandingkan dengan kompetitor lain. Itu yang disebut dengan berstrategi IT capability. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan business intelligence. Dengan memanfaatkan business intelligence, kita bisa tahu bagaimana tren pasar akan ke arah mana. Kita mungkin lebih tahu yang pertama, bagaimana keinginan dari customer. Kita juga bisa tahu yang lebih dulu, bagaimana perubahan dari pola peta dari kompetisi. Bagi para mahasiswa yang ingin lihat lebih jauh, silakan googling mengenai business intelligence. Sekarang lagi cukup rame ide tersebut. Ya, kalau kita tanyakan di sini strategi apa yang dipakai, ya strategi tersebut harus sesuaikan dengan kondisi keadaan. Kita bisa saja di suatu era waktu itu menggunakan strategi apa, berikutnya strategi apa, tergantung dari dinamika kompetisi yang ada. Kita bisa gunakan berbagai macam strategi berdasarkan dari kondisinya dan juga potensi dari kemampuan perusahaan kita. Sebagai contoh, kita bisa lihat strategi apa saja yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Misalkan MRT, strateginya bagaimana untuk memanfaatkan teknologi, menggunakan supaya kereta bisa berangkat dengan lebih cepat, etiketing ada, tiket tidak perlu ngantri, jadwalan tepat waktu. Kemudian di sisi finansial, Bank Indonesia mengeluarkan yang namanya KRIS, QR Code Indonesia, untuk proses pembayaran, dan sayangannya di sini ada link aja. Kemudian ada dompet elektronik, ada OVO, ada Doku, dan juga ada beberapa bank digital yang sudah ada. Mereka memanfaatkan teknologi informasi sebagai satu strategi. Ada juga beberapa startup. Di sini saya mencatat ada startup namanya Aruna. Ini merupakan startup yang dibuat oleh mahasiswa Telkom University untuk membantu para nelayan mengabari para pembeli ikan supaya bisa cepat-cepat segera membeli ikan, sehingga ikan dapat langsung tiba di pantai dan langsung dibeli, tidak perlu dapat menyimpannya. Ini sangat menguntungkan, mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan. Ada juga di sini provider telekomunikasi, provider internet. Kita sudah tahu di sini ceritanya. Mungkin akan menarik kalau kita bicara mengenai Asia ya. Mengapa Asia sekarang sudah tidak terdengar? Bagaimana pertarungan kompetisi di telekomunikasi sehingga Asia tersebut menjadi tidak ada sekarang, jarang sekali yang menggunakan Asia. Nah, silakan kalau yang tertarik silakan cari di internet bagaimana pertarungan dari telekomunikasi ini sampai Asia tidak lagi muncul di pertarungan telekomunikasi dan internet Indonesia. Kemudian juga ada cloud. Selama pandemik, banyak data yang masuk ke cloud. Di sini para pemberi cloud ada dari Amazon, memberikan fasilitas cloud yang bisa di-customize. Kemudian juga ada Azure, ya macam-macam. Yang tidak kalah unik adalah Gojek dan Grab. Kita tahu bagaimana pertarungan kompetisi Gojek dan Grab, pertarungan harga, kemudian penghitungan ongkos kirim, pertarungan dari GoFood, beberapa aplikasi pada Gojek dan Grab ada yang hilang karena mungkin tidak bisa bersaing atau terkendala karena masalah masyarakat tidak tertarik. Ya, marketplace juga dapat dikatakan suatu hal yang menarik. Saya pernah ceritakan di kuliah sebelumnya. Ada beberapa marketplace yang tutup karena kalah bersaing. Kita bisa menganalisis strateginya mengapa mereka kalah bersaing. Ya, kenapa mereka tidak bisa mengambil strategi yang tepat dan bisa membidik
pasar yang tepat. Ya, ini merupakan salah satu studi yang baik untuk mempelajari pentingnya strategi di dalam suatu perusahaan. Bagaimana kita bisa menjual barang dan terjamin barang tersebut atau produk tersebut atau layanan tersebut diterima oleh customer. Di sini ada yang disebut dengan ekspektasi customer. Ekspektasi customer ini juga sering disebut dengan namanya adalah customer value. Jadi suatu perusahaan mempunyai business value atau nilai-nilai unggul, nilai-nilai advantage atau nilai-nilai perbandingan. Ya, nilai kompetisi lah kita sebutnya. Nah, nilai unggul dan nilai perbandingan dengan produk dan perusahaan lain itu apakah sesuai dengan nilai yang diharapkan oleh customer. Kita membuat suatu barang dengan kualitas sangat bagus tetapi mahal. Customer tidak akan mau walaupun kualitasnya bagus, customer mencari yang murah. Ya, itu ada perbedaan antara nilai bisnis dari perusahaan dengan nilai bisnis dari customer. Kita harus menyamakan antara nilai bisnis dari perusahaan dengan nilai customer tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita akan lihat beberapa cara di sini. Di sini kita lihat bahwa customer yang menjadi suatu sasaran atau target dari sebuah bisnis atau bisnis yang memfokuskan kepada customer itu harus melihat tipe customernya. Apakah dia tipe hyper atau dia tipe hypo? Hyper berarti mencari brand-brand yang sangat terkenal. Hypo mencari mungkin yang KW2 atau KW3 tetapi bentuk atau sifatnya masih mirip dengan yang bermerek. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau saya mencari merek Samsung, selalu beli pakai Samsung, ponsel, iPhone, mungkin saya tipe hyper. Tapi kalau saya mencari ponsel-ponsel biasa yang tidak terlalu terkenal tapi mempunyai layanan yang sama, saya tipenya hypo. Jadi ini tergantung dari harga dan penghargaan terhadap merek. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa membuat customer menjadi loyal, kita bisa mengantisipasi dinamika perubahan dari ekspektasi customer di masa datang, dan juga kita perlu menanggapi komplain. Selain kita menerima pujian, komplimen, kita juga bisa menanggapi komplainnya bagaimana, supaya kita bisa memperbaiki. Mungkin kita sering lihat kalau di Google Play itu banyak kolom komentar terhadap suatu pembuatan aplikasi. Misalkan aplikasi baru itu tidak sebaik aplikasi lama, aplikasi baru terlalu banyak iklannya. Nah, itu merupakan komplain yang harus kita terima dan kita gunakan buat memperbaiki. Atau terdapat bug yang disadari oleh orang-orang yang memang mengetahui bahwa itu adalah bug. Kita memberikan kualitas sesuai dengan ekspektasi customer. Jangan over value, kualitasnya terlalu tinggi, atau under value, kualitasnya terlalu rendah. Harus tepat kualitasnya. Yang kedua, untuk suatu perusahaan yang fokusnya kepada customer, kita harus memberikan suatu value yang konsisten. Jangan berubah. Jadi kalau misalnya value-nya mengedepankan kecepatan dan ketepatan, ya harus sesuai. Kita mengupdate setiap saat sesuai dengan kecepatan dan ketepatan data. Jangan sampai berubah. Di sini kalau kita konsisten, kita bisa melihat bagaimana preference atau kesukaan dari customer. Kita bisa tahu caranya bagaimana, ya bisa menggunakan angket online, atau juga kita bisa mempergunakan cara lain, yaitu kita melakukan cara sekunder, misalkan kita melihat dan mempelajari datanya. Ini yang biasa disebut dengan data analitik. Kemudian juga kita bisa mengikuti tren dari pasar, kita bisa memberikan layanan dan produk tepat waktu, dan di mana saja mereka butuh, mereka bisa mengakses sistem kita. Kemudian customer juga bisa memiliki suatu layanan yang individual, yang privasi bagi dirinya, yang tidak khawatir bahwa data-datanya akan tercuri. Kemudian yang terakhir menggunakan suatu sistem yang disebut dengan Customer Relationship Management.
Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya apa yang disebut dengan CRM, bagaimana kita membuat supaya pelanggan baru itu merasa senang dan bisa mau masuk, dan pelanggan lama tetap kita pertahankan. Nah, kalau disingkat, konsisten ini kita sebut dengan Track Suite Case, singkatan dari Track, Keep, Supply, Tailor, and Use Customer Relationship. Track Suite Case, seperti itu. Nah, tantangannya apa bagi seorang studi informasi? Tadi kita sudah bicara mengenai cara mencari data yang men-track kesukaan dari customer. Jadi kita harus bisa membuat sistem, apakah itu melalui internet, kita buat angket online yang diisi oleh para pengguna kita, tetapi tentunya membuat angket online ini agak sukar karena tidak semua, khususnya orang Indonesia, itu senang memberikan masukan atau angket. Kalau mereka dirugikan, baru mereka memberikan testimoni, tapi tidak semuanya. Nah, cara lainnya tadi menggunakan yang kita sudah singgung adalah data analitik. Jadi kita membongkar database kita, kemudian kita memprediksi barang mana yang sering dibeli, kita simpulkan sebagai barang yang menjadi preference. Barang mana yang jarang dibeli atau layanan yang jarang digunakan, kita sebut sebagai barang atau produk yang tidak disukai. Dan kita bisa membongkar data lebih banyak menggunakan data analitik. Kita bisa memprediksi bagaimana dinamika perubahan pasar. Juga kita bisa memprediksi data-data yang berguna untuk menginovasi, untuk melakukan inovasi di masa depan. Dan seandainya kita punya data kompetitor, kita juga dapat jadikan benchmark. Kita bisa melakukan perbandingan di mana posisi kompetitor, di mana posisi kita. Nah, disinilah orang studi informasi harus bisa mempergunakan sistem untuk memperoleh data yang kemudian ilmunya dikenal dengan data analitik, atau sekarang juga disebut dengan data science, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, untuk melakukan kompetisi itu harus bagian mana saja yang dijadikan sebagai senjata untuk melakukan perjuangan atau perperangan berkompetisi. Bagaimana kita bisa melihat apa saja yang unggul dibandingkan dengan kompetitor kita. Tentunya pertama-tama kita harus membandingkan dengan kompetitor kita, mereka di mana, kita di mana. Apa yang tidak mereka punyai, apa yang kita punyai. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam perusahaan kita sendiri, potensi apa yang belum digunakan, atau senjata apa yang belum digunakan untuk berkompetisi. Itu menjadi penting karena tidak semua bisa dijadikan prioritas untuk menjadikan senjata keunggulan. Jadi kita harus melihat dalam bisnis proses, kita bongkar lagi, kita lihat lagi mana yang memiliki potensi menjadi keunggulan. Bagaimana caranya? Tentunya salah satunya adalah dengan memanfaatkan yang namanya value chain. Masih ingat di kuliah sebelumnya dari Michael Porter ada yang disebut dengan value chain. Value chain atau rantai value ini merupakan suatu tinjauan perusahaan sebagai suatu rantai aktivitas yang menambah value pada produk dan layanannya. Value ini bisa merupakan suatu keunggulan, misalkan value-nya berupa informasi yang lebih cepat, lebih akurat, yang lebih update, macam-macam nilai value ini. Dalam value chain, kalau kita lihat pada bagian proses primer yang berkaitan langsung dengan manufaktur dan pengiriman produk, dan bagian pendukungnya atau supportnya itu merupakan proses yang membantu perusahaan setiap harinya dengan secara tidak langsung berkontribusi pada produk dan layanan. Jadi kalau kita lihat di bagian ini, apa saja yang menjadi bagian pendukungnya, sudah kita jelaskan di kuliah sebelumnya. Misalkan biasanya yang namanya human resources, teknologi development, proses procurement,
yang memanfaatkan internet, administrasi, itu merupakan proses pendukung. Ya, proses utamanya mulai dari pengepakan barang, pembuatan barang, manufaktur, sampai pengiriman barang. Nah, ujung dari rantai nilai ini atau value chain ini itu merupakan suatu competitive advantage atau keunggulan daya saing atau nilai daya saing. Kita gunakan value chain untuk memilih di mana strategi kompetitif yang paling diperlukan. Biasanya kalau orang IT itu competitive advantage-nya menggunakan kapabilitas IT untuk memberikan unsur pembeda pada produknya, pada layanannya, maupun pada kemampuan kapabilitas yang bisa diberikan kepada customer-nya. Jadi kalau orang IT tentu senjatanya adalah IT, gitu. Seperti itu. Jadi kita memanfaatkan strategi yang menggunakan kapabilitas IT. Bagaimana caranya kita tahu? Ya, dengan kita melihat potensi apa yang belum dimanfaatkan. Pada itu bisa. Nah, itu butuh suatu ilmu untuk melihat potensi tersebut. Caranya salah satunya adalah yang disebut dengan business process reengineering. Jadi kita bisa memilih bagian yang perlu ditingkatkan itu menggunakan strategi yang disebut dengan business process reengineering atau reengineering saja. Kita akan lihat teorinya apa yang disebut dengan business process reengineering. Business process reengineering atau sering juga disebut dengan reengineering saja itu merupakan pemikiran ulang dan desain ulang yang radikal. Radikal berarti perbedaannya sangat jauh dibandingkan dengan orang umum atau pengetahuan umum. Kemudian proses pemikiran ulang dan desain ulang ini dilakukan terhadap suatu proses bisnis untuk meningkatkan daya saing. Jadi dilihat proses bisnis mana yang punya potensi untuk meningkatkan daya saing, kemudian dilihat bagaimana caranya kita desain ulang supaya muncul kemampuan daya saing. Bisa berupa daya saing di biaya, dengan adanya teknologi dia bisa menjadi lebih murah, bisa di kualitas, kecepatan, atau layanan lainnya. Misalkan pada proses yang sudah saya ceritakan yaitu proses penjualan pada Traveloka dan Agoda, mereka menawarkan berbagai jasa informasi yang setiap saat mengupdate harga-harga dari hotel-hotel yang murah, sehingga para pengguna atau yang akan berpergian itu bisa tahu di mana hotel yang murah sesuai dengan budgetnya. Dan itu pengupdateannya hampir setiap jam. Jadi mereka bisa tahu di mana hotel-hotel yang masih ada ruangan memberikan beberapa fasilitas yang bisa langsung dibaca. Mereka melakukan suatu perbaikan pada database hotel tentunya. PPR ini membutuhkan biaya di awal, tetapi keuntungannya kelak itu cukup besar. Dan karena yang dilakukan adalah drastis, resikonya juga cukup besar. PPR ini biasa digunakan untuk menghadapi suatu ancaman yang berupa munculnya substitusi produk jasa baru. Mungkin masih kita ingat di 5 force dari Michael Porter ada yang disebut dengan munculnya produk atau jasa pengganti yang disebut dengan substitusi. Dan jika dia menggantikan dengan cepat sehingga orang tidak lagi memakai teknologi dan produk yang lama, kita sebut dengan disruption. Ya, contohnya pada proses GoFood, Gojek, pada dibandingkan dengan sistem ojek pangkalan, ya mereka tidak mau lagi pakai ojek pangkalan, mereka bisa menelepon menggunakan aplikasi Gojek atau Grab, sehingga pengumumnya datang ke tempat kita berada dan mengantar kepada tempat tujuan.
point to point sistemnya. Mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Waktu saya ada di Thailand, saya juga menggunakan aplikasi Grab untuk pergi dari satu titik ke titik yang lain. Indonesia itu termasuk hebat karena para petanya itu bisa tepat di mana kita berada. Kalau di Thailand, kita tidak bisa meminta Gojek sembarangan menjemput kita. Kita harus ada di titik-titik tertentu, poin-poin tertentu, baru kita bisa menggunakan aplikasi Gojek untuk menjemput kita. Tapi kalau mengantarkan bisa ke tempat poin yang dituju. Tapi kalau menjemput, kita harus jalan kaki dulu ke poin-poin tertentu, kemudian baru kita dijemput. Nah, itu agak menyulitkan karena para pengguna Gojek tidak bisa bahasa Inggris, mereka berbahasa Thailand. Berbeda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia itu bisa menjemput di depan rumah pun, depan pintu kos bisa dijemput. Nah, titik tersebut, yang titik penjemputan itu yang membedakan dengan di luar negeri atau di Thailand. Mungkin itu kelebihan dari Indonesia. Kita bisa lebih mudah dalam menggunakan pengantaran Gojek ini. Kemudian kita lanjuti mengenai BPR ini adalah poin ketiga, yaitu BPRD harus diawali dengan desain ulang dalam organisasi. Bukan hanya dalam bisnisnya, struktur organisasi harus berubah. Para pemimpinnya harus mau mengetahui bahwa perlu terjadi proses re-engineering, memanfaatkan teknologi yang baru, misalkan teknologi big data, tadi business intelligence, teknologi local based service seperti titik penjemputan tadi. Dan tim IT harus memiliki skill yang tinggi dan kepakaran yang tinggi. Kalau perlu kita menyewa seorang konsultan. Kemudian pengendalian dan audit IT itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun penerapan BPRD sering dikritisi karena suka terjadi efek samping, yaitu terjadinya downsizing atau pengurangan karyawan. Namun terbukti bahwa terjadi efisiensi dari sisi operasional excellent. Jadi ada kelebihannya di sini, maupun ya kita sebetulnya kalau bisa BPR ini tidak mengurangi jumlah karyawan, tetapi menambah kapasitas dari IT-nya. Nah, peran IT yang sangat kuat pada BPR ini digunakan sebagai media komunikasi, media kolaborasi, dan media efisiensi. Contohnya tadi pada Gojek, kita menjadikan media komunikasi antara para pelanggan yang ingin diantar dan pengemudi Gojek. Kemudian pada startup Aruna, itu antara nelayan dengan pembeli ikan. Nah, IT itu merupakan sebagai perantaranya atau kolaborasinya di sini. Nah, sebagai contoh kita akan lihat di sini penerapan lain pada BPR itu adalah yang pertama pada PT Kereta Api Indonesia. Pada Kereta Api Indonesia ini diberikan beberapa proses untuk channeling. Jadi kita bisa membeli tiket itu tidak harus datang ke tempat stasiun keretanya. Kita bisa pakai aplikasi. Sekarang ada aplikasi KAI Akses, bahkan untuk kereta api lokal pun bisa membeli tiket. Ya, bisa beli di Indomaret, juga kita bisa beli. Bahkan untuk MRT ada kartu pintar yang bisa diisi ulang dari Bank DKI yang disebut dengan C-Card. Selain itu, BPR juga mengarah kepada perubahan dari layanan fasilitas infrastrukturnya, misalkan diperbaiki untuk pintu kereta api, kemudian toilet, tempat duduk, lantainya jadi lebih bersih, pedagang asongan menjadi tidak ada, dan juga adanya fase lokal based system. Jadi kalau pakai MRT di mana kita mendekati stasiun tertentu akan diberitahu supaya penumpang bisa tahu di mana posisinya. Yang kedua pada imigrasi. Dulu kalau membuat imigrasi secara manual bisa sampai 3 minggu, ya 28 hari lah kira-kira. Sekarang dengan ada sistem informasi manajemen keimigrasian, itu 3 hari bisa selesai.
kita bisa daftar dulu secara online, kemudian membuat janji buat datang, memeriksa secara bukti fisik, kemudian 3 hari sudah selesai paspor kita. Itu salah satu contoh dari business process engineering. Hampir semuanya business process engineering sasarannya adalah efisiensi waktu, hampir semuanya. Nah, kalau ditanya apakah ini pekerjaan dari seorang sistem informasi, apakah itu dapat dilakukan oleh suatu otomasi, ya, jadi apakah bisa kita seorang masih melakukan semua itu? Apakah bukan orang teknik industri? Apakah bukan teknik mesin? Saya akan berikan contoh apa yang dikerjakan seorang lulusan informasi di perusahaan kereta api ini dengan memanfaatkan business process engineering yang tadi. Kita akan ceritakan lebih banyak lagi tentang apa yang dilakukan. Oke, kita akan lihat di sini. Ini contoh pekerjaan kita sebagai seorang sistem informasi. Di sini saya sedikit narsis. Ini foto saya waktu pertama kali mempergunakan kartu pintar. Kalau di sini jadi tinggal di tap saja ya. Ini lokasinya ada di Inggris. Malaysia juga menggunakan seperti ini. Kalau Malaysia itu mempergunakan koin, jadi tidak menggunakan kartu saja, tapi menggunakan koin karena kartunya sering gagal, sering error kalau di Malaysia. Jadi menggunakan koin. Kalau di Inggris kita mempergunakan kartu seperti ini. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang lulusan farmasi? Di sini kita melakukan satu yang disebut dengan studi perbandingan dan kelayakan. Comparing and feasibility study, kita melihat bagaimana kereta api buatan di Inggris yang disebut dengan Tube, kemudian bagaimana mengembangkannya di MRT Jakarta. Ya, MRT Jakarta bukan yang pertama karena di Palembang sudah ada MRT sebelum Jakarta selesai. Kemudian kita gunakan value chain management, kita lihat proses mana yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk bertarung di atau mendapatkan customer yang lebih banyak. Bagaimana pertarungan kompetisi kita. Jadi tentunya kan kereta api harus bersaing dengan kendaraan umum, dengan taksi. Selain pertarungan harga, juga pertarungan dari kecepatan itu sampai. Dari sana muncul ide-ide tadi, yaitu pertama dari sisi infrastruktur terjadi perubahan pada fasilitas kereta, fasilitas pendukung. Kemudian terjadi pengembangan dari skill-skill manusianya, bagaimana sumber daya manusia harus menguasai dari sisi operator, sampai manajer, sampai programming, harus mengerti bagaimana teknologi informasi yang dibutuhkan. Dan dari sisi proses, harus adanya yang namanya cross-function ERP. Apa itu cross-function? Berarti setiap departemen harus saling berhubungan dengan erat, lakukan pertukaran data. Misalkan pada saat kita membeli tiket, maka kita akan tahu bagaimana proses penjadwalannya, jam berapa kita akan sampai. Kemudian apakah penumpang sudah penuh atau tidak penuh, ya. Terjadi suatu komunikasi antar departemen yang setiap saat selalu terjadi, ini disebut dengan cross function. Kemudian bagaimana proses manajemen dari customer-nya tadi CRM, kemudian inventory management untuk masalah manufaktur, masalah supply dari bahan, kemudian adanya juga marketing dan sales tadi sudah diceritakan menggunakan beberapa channel, bisa lewat pembelian tiket lewat Indomaret, lewat aplikasi KAI Akses, Traveloka, Agoda, Tokopedia, macam-macam. Nah, itulah salah satu contoh evaluasi BPR pada perusahaan kereta. Kalau kita bandingkan antara BPR ini dengan perbaikan dari suatu perusahaan, kita akan lihat di sini. Business improvement itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara perlahan-lahan, bertahap. Itu yang kita sebut dengan
inkremental. Sedangkan yang namanya business process engineering itu bersifat radikal. Mengapa disebut radikal? Karena berbeda dengan perubahan sebelumnya. Hasil perubahannya sangat jauh berbeda. Sekali lagi, BPR digunakan untuk menghadapi kekuatan dari munculnya substitusi atau disruption. Jadi kalau tidak dikerjakan, maka perusahaan tersebut akan tertinggal oleh produk-produk atau layanan yang bersifat substitusi dan biasanya yang lebih unggul, jauh lebih unggul. Karena itu kita harus bergerak dengan sangat cepat. Maka disebut perubahannya radikal dengan sangat cepat. Tetapi dilakukan cukup dengan waktu yang cukup lama. Mengapa cukup lama? Karena kalau kita ingat, yang namanya radikal itu pasti akan terjadi shock kepada pengguna, shock kepada programmer, kepada para manajer, maka dibutuhkan yang namanya manajemen perubahan. Itu yang membuat yang namanya BPR itu implementasinya cukup lama. Kita harus sosialisasi dulu, kita harus menceritakan kepada direktur manajer kita apa tujuan dari kita melakukan BPR, apa keuntungan yang akan diperoleh pada masyarakat, pada umum, dan sehingga cukup panjang prosesnya. Nah, proses dilakukan dari atas, jadi inisiasi dan inisiatif dari BPR itu dilakukan dari top management. Beda dengan proses improvement, itu perbaikan dari bawah. Bagian operasional yang mengusulkan perbaikan. Kalau di sini, top management yang menginisiasi proses BPR. Cakupannya bisa berupa cakupan yang cukup luas dan melibatkan semua departemen, sehingga kita sebut skopnya adalah broad and cross-functional dengan perubahan yang bersifat periodik. Nah, titik awalnya itu bukan titik yang sekarang, tetapi bisa titik dimanapun yang harus dilakukan, karena targetnya adalah masa depan yang belum pernah terjadi. Jadi BPR Road ini harus melihat sesuatu teknologi yang belum pernah terjadi dan untuk mengantisipasi adanya substitusi tersebut. Kemampuan ini dapat digunakan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. Dibandingkan dengan business improvement, itu hanya memanfaatkan sistem pengontrolan secara statistik, melihat rata-rata, nilai. Nah, ini menggunakan teknologi informasi karena sifatnya melihat ke future. Resikonya cukup besar. Mengapa besar? Karena biaya cukup besar dan belum tentu bisa diterima oleh customer. Ya mungkin bisa diterima dalam waktu yang berjalan cukup lama. Contoh misalkan sekarang Indonesia lagi membuat kereta api cepat dari Bandung ke Jakarta. Banyak yang mengkritisi buat apa kita membuat kereta api cepat. Sekarang kan biayanya masih dapat dipergunakan untuk yang lain. Ya mungkin para pemimpin kita melihat suatu pemikiran yang radikal bahwa kereta cepat ini akan sangat dibutuhkan pada masa-masa depan. Pada saat jalan tol sudah sangat ramai, bebannya sudah sangat tinggi, sudah tidak bisa lagi kita manfaatkan. Mungkin beberapa orang bisa menggunakan helikopter untuk dari Bandung ke Jakarta, tapi kan tidak semua orang. Nah, salah satunya menggunakan kereta api cepat yang dianggap sebagai suatu pemikiran revolusioner atau radikal yang mungkin baru dipakai dan baru terasa dalam waktu yang cukup lama. Ya, yang protesnya lebih banyak dibandingkan dengan yang mendukung, ya tentunya karena itulah yang membedakan yang disebut dengan pemikiran radikal. Kalau di Indonesia ada teori yang menarik yang disebut dengan teori TER. Apa itu teori TER? Customer itu selalu menuntut yang namanya TER. TER apa saja? Ya, paling pertama itu termurah. Produk atau layanan yang mahal tidak bisa bersaing. Termudah, terbaik, terupdate atau terbaru, tercepat, terunik, terlacak, macam-macam. Atau yang konsisten. Kalau kita bisa konsisten di setiap TER ini, maka kita bisa memenangkan suatu kompetisi. Tentunya untuk memenuhinya butuh risiko dan biaya yang cukup tinggi. Nah, disinilah kita bisa melihat TER mana yang bisa kita gunakan. Contohnya kalau TER ini di dalam sistem
inventory itu memanfaatkan integrasi antara data gudang dengan data barang yang mau dikirim dan data manufaktur, sehingga barang yang datang bisa lekas langsung masuk ke manufaktur tanpa perlu disimpan lagi di gudang, sehingga tidak ada biaya gudang dan tidak ada biaya pengangkatan barang. Ini yang disebut dengan just in time. Atau pada pembelian, kita bisa mengintegrasikan beberapa channel pembelian tadi yang disebut dengan multi channel, sehingga orang bisa cepat dan lebih mudah. Dari sisi kolaborasi, kita bisa gunakan sistem tracking paket. Kalau kita beli barang lewat marketplace, kita tidak tahu di mana paket kita, kondisinya apakah sudah keluar gudang, sedang dalam pengiriman. Jadi menggunakan kolaborasi dengan pihak ketiga dalam proses delivery. Dengan sistem location based juga kita bisa tahu dalam penjualan untuk menghubungkan antara customer dengan penjual dalam lokasi yang sama. Kita mendeteksi lokasinya di mana, kemudian kita bisa mempertemukan mereka dengan jarak yang dekat. Misalkan kalau pada marketplace OLX, kita bisa membeli barang yang ada di dekat daerah kita. Tidak beda pulau, tapi mungkin masih satu provinsi. Dari sisi kecerdasan artificial intelligence, kita bisa gunakan big data. Jadi big data itu merupakan data-data yang bersifat heterogen, yang kadang-kadang tidak terstruktur. Kita olah, kita bisa menentukan bagaimana titik pangsa pasar kita bisa tetapkan. Di pangsa pasar kita yang menyebar, kita bisa fokuskan yang mana yang paling menguntungkan dan paling tepat sasaran. Kita gunakan kecerdasan buatan di sini. Ada yang namanya machine learning, ada namanya klasterisasi, ya, ada namanya Kamin, macam-macam lah. Ada yang namanya data mining. Memanfaatkan semua big data ini menjadi suatu data yang bisa memfragmentkan atau mempetakan di mana posisi customer kita sebetulnya. Tak kalah juga adalah sosial media. Sosial media ini bisa membantu proses marketing. Bisa menggunakan seorang artis sebagai influencer atau sebagai seorang ambasador untuk menentukan bagaimana kita mempromosikan, mentestimonikan suatu barang dengan biaya yang murah dibandingkan kita harus door to door, pakai media radio. Mungkin pakai sosial media lebih mudah karena kita masih percaya marketing mulut ke mulut itu sesuatu yang sangat menguntungkan dan masih dipercaya. Bahkan beberapa perguruan tinggi pun harus berpikir bahwa promosi dari secara digital itu lebih menguntungkan dan lebih bisa untuk melalui sosial media itu bisa lebih dipercaya. Orang bisa memberikan testimoni lewat media dan orang bisa menanggapi. Saya belum melihat di kampus kita ada satu situs buat testimoni. Sebetulnya beberapa universitas sudah memberikan satu kolom testimoni sehingga para calon mahasiswa bisa melihat kekurangan dan kelebihan dari suatu universitas tersebut. Padahal kan mudah ya tinggal menambah kolom testimoni. Kalau kita yakin bahwa kita berikan suatu operational excellence, kita yakin bahwa testimoni tersebut bisa membantu kita mempromosikan. Bukan kebalikannya menjadi depromosi. Gitu. Ya kalau kita pikirkan menambah satu kolom testimoni itu hanya ukuran beberapa menit memasangnya, dibandingkan kita memasang dalam surat kabar yang sekarang jarang dibaca orang, dipasang di radio, orang juga jarang baca radio, tetapi langsung kepada situsnya langsung melihat testimoninya. Itu salah satu strategi yang mungkin dapat digunakan di beberapa kampus di Indonesia. Testimoni dari orang tua, testimoni dari alumni, testimoni dari para pengajar, sehingga orang yang tua yang ingin mendaftarkan anaknya bisa tahu, oh bagaimana nanti, apakah anak saya seperti apa, nah biayanya berapa, mungkin biayanya mungkin mahal, tetapi testimoninya mengatakan lain. Dengan biaya mahal mereka bisa mencapai value yang lebih tinggi misalkan, seperti itu. Bagaimana sertifikasi yang diberikan kepada universitas, bagaimana pengalaman kepakaran yang diberikan, bagaimana background dari dosennya, nah itulah
Itu salah satu yang dapat digunakan memperlakukan IT yang murah tetapi tepat. Jangan sampai kebalikan, kita mengeluarkan uang dengan besar tetapi tidak tepat. Nah, strategi kompetitif, mengapa menggunakan IT? Tujuannya adalah supaya biayanya murah, tanpa harus membebani dengan biaya cukup mahal, anggaran cukup besar. BPR Note itu tidak selamanya cost-nya itu berupa uang. Bisa saja cost-nya berupa waktu yang digunakan untuk menggunakan strategi BPR Note. Bisa juga berupa emosi, bisa juga berupa sentimental dari para pengguna. Jadi tidak selamanya BPR Note itu membutuhkan resiko yang berupa uang. Ada cost-cost lain yang bisa muncul pada proses BPR Note. Oke, mungkin hari ini kita akan lihat contoh terakhir, yaitu bagaimana proses pembelian barang menggunakan teknologi informasi menggunakan iPhone. Ini merupakan iklan yang dibuat tahun 2011, cukup lama. Kita akan lihat. Quarter growth should continue at the current rate, which. Tell me that you love me. Sorry. The free Tesco grocery app lets you order from your iPhone and has a new barcode scanner so you can pop products into your online basket in one click. Oh, hang on. I'm going to order a bottle for home. Excuse me. We've run out of those too. From your scan to our van, Tesco.com. Every little helps. Quarter growth. Oke, ini iklan yang cukup menarik. Jadi menggunakan iPhone, salah satu perusahaan supermarket di Inggris namanya Tesco, itu membuat supaya para pembeli bisa membeli barang tanpa harus datang ke supermarket. Di mana saja mereka bisa order, di saat mereka ingat, di saat mereka butuh, mereka bisa melakukan akses. Ini salah satu yang disebut dengan teori ubiquitous. Jadi di mana mereka butuh, dimanapun saja, di setiap saat mereka bisa melakukan akses pembelian dan mempergunakan barcode di sini. Jadi di sini mungkin kita kalau ingin menggunakan fasilitas ini, kita tinggal mengumpulkan beberapa barcode atau bungkus-bungkus dari makanan atau produk. Kita pasang di rumah, tinggal kita scan. Maka barang akan dikirimkan ke rumah kita. Apakah teknologi ini sudah ada? Ya, sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba menggunakan teknologi ini. Mungkin saya lihat Indomaret sudah mencoba, tapi mungkin belum banyak disosialisasikan karena aplikasi Indomaret masih mencari barang secara manual. Tapi ada juga kemungkinan bisa men-scan barcode-nya, jadi kita tinggal mengumpulkan datanya. Ya, jadi ada gambar lucu di bioskop, di restoran. Saat mereka menemui satu barang yang mereka sukai, mereka tinggal pinjam, lalu mereka scan barcode-nya. Nah, itu salah satu sehingga yang namanya proses pembelian bisa lebih cepat dengan menggunakan strategi tersebut. Teknologi informasi menghilangkan batas dan ruang dan waktu. Itulah kelebihannya. Oke, mungkin hari ini perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali pada pertemuan yang berikutnya.